Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Mofdak sekalian. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat dan hari ini kita kembali berkumpul dalam rangkaian kelas Data R gitu ya. Dan ini sudah memasuki kelas ke-6. Mungkin rekan-rekan sobat-sobat sekalian sudah sebelumnya ngikutin ya kelas R ini dan hari ini kita sampai ke kelas ke-6 dengan tema Introduction to Data Analytics. Dan hari ini kita sudah kedatangan di one and only Mas Sindu Wardana, Wakil Ketua Mofdak dan juga merupakan Kang Kuis. Kalau teman-teman mungkin ngikutin kuisnya Mofdak, nah ini adalah kreator di balik kuis yang bikin kesel itu. Oke, langsung saja nih, tanpa perlu berlama-lama, kita akan langsung saja menyambut Mas Sindu untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan kepada Mas Sindu. Baiklah, terima kasih Mbak Iim. Baiklah, selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu. Terima kasih nih ya sudah datang di acara kelas R yang ke-6 ya. Meskipun di kelas ke-6 ini nanti saya nggak membahas tentang R-nya ya, tapi lebih kenapa sih nanti kita akan mempelajari machine learning di R gitu ya. Jadi nanti oh ya, kalau untuk part 1 sampai part 5-nya recordnya ada semua ya di YouTube ya? Iya Mas, ada di YouTube. Ada ya, termasuk materinya ya, nanti ada repositorinya gitu. Jadi kalau yang kelas R sebelumnya kan teman-teman di sini kemarin ada mempelajari pemrograman dasarnya untuk yang pertemuan pertama dan kedua, pertemuan ketiga statistiknya, terus keempat working with datanya, kemudian data visualization-nya. Nah, di sini sekarang kita akan membahas mengenai metode-metode data analitik ya. Apa sih itu data analitik, kenapa penting, dan kemudian nanti akan dipelajari di minggu berikutnya ya untuk machine learning in R. Gitu ya. Jadi ini kita ada total ada 10 kelas ya. Nggak ada, Mas. 10 kelas. Udah janjian. Oke. Iya, enggak WFH, Mas. Ya. Oke, ini ada yang bocor, nggak apa-apa. Oke, saya mulai aja ya untuk pengenalan materinya. Nanti kita karena ini kelasnya kan kecil ya, jadi kita santai aja, diskusi aja. Jadi bentuknya bukan kayak semacam seminar. Kalau misalnya di tengah-tengah, Mas mau tanya ini dong atau apa, itu juga nggak apa-apa karena mumpung nggak terlalu banyak ya, jadi kita bisa lebih interaktif sehingga lebih enak lah. Oke. Baiklah, jadi ini introduksi tentang data analitik dan machine learning ya dari Mofdak Core Team. Ini sering dipakai nih, saya edit materinya semoga lebih relevan. Mungkin perkenalkan dulu ya, saya Sindu Wardana dari CTO sebagai data analis. Ya, kenapa saya nyemplung di data analitik ini karena memang dulu S2-nya kecemplung di big data analitik ya, meskipun jurusannya commerce gitu kan. Sehingga di sini menekuni bidang data analitik. Ya, saat ini saya wakil ketua di Mofdak ya, kalau hobi saya ada audio, musik, main game sama ngajar ya. Makanya kalau ada kelas-kelas begini nih seneng ya. Nanti jadi teman-teman santai aja, interaktif aja sehingga nanti kita diskusi dan teman-teman jadi dapat banyak ya ilmu dasarnya dulu. Karena kadang-kadang gini, teman-teman, orang itu belajar tekniknya, belajar apa ya, berbagai macam codingnya gitu ya. Akan tetapi kadang-kadang apa data analitik dan bagaimana menggunakannya dan lain sebagainya itu masih kadang-kadang masih kurang kuat di situ. Nah, makanya di sini biasanya akan saya mulai dari ini dulu, big data ya. Jadi saat ini kita tahu big data. Jadi big data kita tahu ada data explosion di mana datanya semakin banyak di dunia ini, termasuk mungkin di Kementerian Keuangan. Ya kan? Jadi di Kementerian Keuangan pun bisa dibayangkan bahwa data-data ini nggak kalah dengan di dunia swasta ya. Misalnya di swasta kita tahu ada Netflix ya, setiap menit 86.805 jam video diputar ya. Google men-trade 169.500 kata untuk setiap menitnya dalam satu hari. Di Kemenkeu pun kita juga mengolah banyak hal ya. Mungkin kalau yang di DJP ya, karena saya dulu mantan dulu sempat bekerja di DJP dan mungkin nanti balik lagi entah ya. Tapi di DJP sendiri seperti faktur kita ada mengolah 1 juta faktur setiap hari. Gitu kan. Jadi dibayangkan data kita itu sebenarnya begitu banyak. Belum lagi kalau kita bayangkan pembayaran pajak pakai ada apa ya?
MPN billing ya dan lain sebagainya ya. Jadi data-data yang kita olah setiap harinya itu makin banyak. Jadi di luar sana makin banyak, di Kementerian Keuangan pun juga semakin banyak. Nah, itulah yang kemudian menjadi penting nih, data analitik dan data science ya. Nah, kenapa? Nah, ini saya beri gambaran dulu ya. Jadi bagaimana sebenarnya data analitik ya, data dan data analitik itu sekarang sudah infuse, sudah bergabung dengan kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Kalau teman-teman loh, emang apa sih yang infuse gitu ya, yang bergabung dengan kita ya. Jadi bukan hanya infuse water, tapi juga sehari-hari mulai bangun tidur misalnya kita olahraga ya, olahraga. Biasanya bangun tidur tuh nggak ngecek yang lain ya, ngecek WhatsApp ada pesan apa enggak gitu kan. Habis itu terus kita mungkin ngecek Twitter ya. Nah, habis itu lari pagi, meskipun ini saya dikejar-kejar terus ya, kapan larinya gitu kan. Ya ini udah yang penting niat itu ya, kita pakai aplikasi Strava, kita pakai aplikasi Twitter, pakai aplikasi Spotify, di mana di dalamnya juga menggunakan analitik. Ya, misalnya adalah rekomendasi, kemudian disimpan, kemudian dia bisa di WhatsApp itu sebenarnya juga dipakai tuh analitiknya mungkin untuk di marketing di luar sana gitu ya, karena data-data kita itu semuanya dipakai gitu kan. Nah, setelah itu kita commute sarapan ya ke kantor, kita pakai GoFood, Google Map, Grab, semuanya ini juga berhubungan dengan data dan data analitik. Ya, kita semakin pintar, semakin cerdas, semakin cepat, semakin enak semuanya ya dengan layanan-layanan yang ada. Ya, begitu juga saat kita bekerja ya. Bahkan kalau teman-teman mungkin nggak sadari ya, mungkin beberapa dari kita nggak sadar juga bahwa saat kita menggunakan Gmail saja, Gmail itu sebenarnya data analitiknya itu dikembangkan terus ya, sehingga akhirnya dia bisa menyaring 99,sekian% email yang spam atau phishing ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang pakai email lain, misalnya zaman dulu ada Yahoo gitu ya, itu kan banyak banget tuh email-email yang nggak jelas. Nah, di Gmail ini dia terus tuh data analitiknya, big datanya terus dikembangkan, termasuk pada cloud, kita bekerja pakai Tableau, Google Translate, AWS, ataupun Google Search. Ya, semakin gampang kita untuk mencari sesuatu yang kita cari di internet. Lalu kita istirahat makan, kita pakai GrabFood, kita buka Facebook ya, kalau belanja di Shopee, Tokopedia, Instagram, TikTok ya. Dan itu pun di balik situ tuh ada data analitiknya, sehingga saat kita pakai sepertinya seamless ya. Seamless dan menarik, dan kita akan terus pakai terus gitu ya, termasuk berbelanja juga, tahu-tahu ada promo yang kita inginkan ya. Jadi balik itu sebenarnya ada data analitik juga. Ya, kemudian setelah capek gitu kan, ya waktunya rebahan. Nah, kemudian kita mungkin main game ya, buka Twitter lagi, WhatsAppan sama temen gitu kan, atau pasangan ya, kemudian nonton Netflix ya, di mana Netflix juga rekomendasinya salah satunya adalah pakai data analitik. YouTube ya, YouTube juga kadang-kadang saat kita buka tahu-tahu kok ada video yang tahu-tahu menarik padahal kita nggak pernah cari ya. Nah, itu juga berhubungan dengan data dan data analitik ya. Jadi kalau kita bayangin, kalau kita hidup tanpa aplikasi-aplikasi tersebut ya, di dalamnya itu ada rekomendasi, ada apa yang dari data analitik, itu pasti membosankan banget ya. Jadi kita sepertinya tidak bisa hidup tuh tanpa aplikasi-aplikasi yang ternyata terkait data dan data analitik juga yang nanti akan kita pelajari. Nah, ini saya ada sedikit video ya tentang life without data. Nah, oke, semoga Beside the green
They say, look to the Lord for salvation, and He shall redeem you. I'm getting frustrated. Yes, I'm losing my patience. I've been waiting for so long. How long will this go for? Got my back against the wall. Just can't take it anymore. 'Cause this is who we are. It's our reality. It's our reality now. This is who we are. It's our reality. It's Maaf ya kalau masih ada suara ini ya. Saya bingung sih suaranya dari mana. Oke. Ya, jadi gimana teman-teman? Mungkin ada yang komentar tentang ini iklan tadi nih dari Data Islife dari Speedo. Mungkin ada yang mau komen atau ini apa sih sebenarnya pesan yang dimaksud di dalamnya gitu ya. Ini saya sebentar nyari sumber suaranya mana ya. Oke. Ya, jadi teman-teman sekalian, jadi di sini ibaratnya begini ya, kalau kita punya kehidupan saat ini tanpa data gitu. Jadi bisa dibayangin adalah tadi itu kita sebenarnya tersesat, padahal di sebelahnya itu sebenarnya adalah udah ada peradaban ya. Itu sama aja kita punya suatu organisasi, kita punya suatu ya tadi bisnis ataupun apa gitu ya. Akan tetapi kita nggak tahu tuh peta adanya seperti apa, kita nggak bisa koneksi orang lain, kita nggak tahunya lokasi kita di mana, kita harus ngapain dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya berbulan-bulan tadi orang untuk survive, untuk bisa mencari pertolongan, istilahnya capek sendiri ya, capek sendiri dengan usaha yang sebenarnya tidak jelas tuh polanya, karena kita nggak bisa menganalisa, mendeskripsikan sebenarnya masalah kita apa, kita harus ngapain, dan kemana arahnya gitu ya. Nah, itulah yang kemudian begitu penting ya data dan data analitik ini nanti bagi organisasi kita ke depan. Jadi kalau bayangannya ya, kalau misalnya ini percandaan sebelah kiri, bayangannya adalah dengan adanya data dan kita bisa melakukan analitik ya, kita itu nanti bisa membuat kita punya data, ini informasi yang didapatkan apa gitu ya. Dengan menyambung-nyambungkan kita mendapatkan knowledge di situ. Ya, kemudian kita punya dua titik yang mungkin saling berhubungan satu sama lain begini ya. Kita akan mendapatkan insight ya saat disambungkan wisdom, dan saat udah jelas satu titik yang harus kita improve gitu ya, kita lakukan perbaikan, kita bisa memberikan impact. Nah, itulah pentingnya data analitik di kita dan organisasi nanti ke depan. Dan ini mau nggak mau harus kita jalani ya. Kenapa? Karena semakin ke depan semakin banyak persaingan dan orang yang menguasai informasi, data, dan bisa mengolahnya itu yang akan bisa mendapatkan hasil yang paling lebih optimal atau lebih efisien. Ya kayak tadi orang tadi kan kalau tahu ya di situ ada villa, ya udah langsung aja jeblos ya kan, masuk ke dalam semak-semak di situ kan, udah survive dia dalam waktu sehari kurang gitu ya. Jadi hal-hal tersebutlah yang kemudian begitu pentingnya data analitik. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ya secara konsep ya, secara secara definisi ya, data analitik itu adalah suatu disiplin ya yang tujuannya adalah mengekstrak insight dari data. Jadi kita benar-benar bisa mendapatkan gambaran atau mungkin petunjuk yang lebih baik dari data tersebut. OBS transitions. Oke, ya. Nah, di dalamnya itu ada proses, ada tools, ada teknik data analitik, ada manajemen, termasuk tadi nanti ada data collection, organization, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas. Nah, ini jadi kalau bisa kita bayangin ya dari data analitik tadi, bisa dibayangin nggak kalau misalnya kita saat ini kan, ini mungkin beberapa ada yang nggak di Kemenkeu ya, cuma ini mungkin sebagian besar Kemenkeu, kita sebagai Kemenkeu ini di masa depan itu kita akan negatif growth ya, artinya kita nggak menambah pegawai, kalau bisa berkurang pegawainya.
Nah, apabila kita tidak mengutilize data kita sehingga optimize bisnis proses, misalnya adalah pendaftaran, ada kalau saya dulu pendaftaran NPWP gitu ya, kemudian kita nggak bikin lebih cepat, atau kemudian pelayanan kita bikin tidak lebih optimal, ya kan? Artinya kita pegawai makin dikit, tapi layanan juga sebaiknya akan tetap, kalau bisa lebih baik gitu ya. Jadi kebayang kalau ini nggak kita lakukan sekarang ya, itu nanti ke depan kita akan ngos-ngosan nih untuk melayani masyarakat, untuk ke stakeholder kita, ya. Itu. Jadi kalau kata Bu Menteri nih adalah quotes, waktu itu saya ingat banget pernah menyampaikan bahwa kita tertinggal 5 tahun banding negara lain, negara maju ya, dalam hal pemanfaatan data menggunakan data analytics. Nah, inilah yang kemudian akan kita kejar. Ya, jadi kalau tadi ada data analitik, ya kita tahu ya kenapa penting ya. Jadi bahkan perusahaan pun udah pakai semuanya ya, karena untuk biar bisnisnya makin bagus. Sekarang kita belajar tentang tipe-tipenya, ya. Jadi nggak semua organisasi itu pasti punya ini ya, punya kemampuan analitik yang berbeda-beda. Ya, kalau untuk tipenya sendiri, data analitik itu dibagi 4 ya, secara umum ya. Yang pertama adalah deskriptif, ya. Kemudian itu adalah menjelaskan apa yang terjadi, ya. Diagnostik, mengapa itu terjadi, ya. Prediktif, apa yang akan terjadi nanti, ya. Dan preskriptif adalah setelah tahu apa yang terjadi, apa yang akan kita lakukan. Sehingga kalau kita lihat ya di sini, value to bisnisnya semakin ke atas itu semakin tinggi ya, semakin ke preskriptif maupun complexity dari analisanya. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu bisa atau teman-teman di sini bisa membayangkan kira-kira di organisasi saya sampai mana sih, apakah datanya itu cuma disimpan, apakah kemudian dibuat visualisasi, kemudian dilihat ya, oh ternyata kondisinya seperti ini ya, atau deskriptif, terus mendiagnosa, oh kok kita pelayanannya ada yang kurang nih di sebelah mana. Nah, itu diagnostik ya. Kemudian kita juga memprediksi kira-kira yang datang besok ke kantor akan sekian orang ya, prediktif misalnya. Preskriptif adalah misalnya kalau misalnya datang banyak, yang kita harus lakukan apa. Nah, itu tipe-tipe analitik menurut tingkatannya. Nah, kalau misalnya ini sebagai contoh ya, Bapak dan Ibu ya. Contoh ini adalah deskriptif analitik yang gampang. Jadi ini contoh di Amerika ya tentang COVID ya. Bagaimana di sini adalah men-track ekonomi impacts dari COVID-19 di orang-orang di Amerika, bisnis, komunitas dan lainnya. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa dengan adanya resesi ya, ternyata yang paling banyak terdampak adalah orang-orang yang bergaji kecil pastinya ya. Low wage employment-nya makin kecil ya. Yang high wage-nya tetap lumayan walaupun enggak ini, dan begitu rebound pun ternyata cukup besar dan impact-nya cukup tinggi juga ya, tetap negatif ya di sini ya. Itulah deskriptif analitik. Kemudian kalau misalnya kita lihat diagnostik ya, sehingga diagnostik, nah ini yang menarik nih. Ini saya ambil dari materinya Mbak Dery ya. Mbak Dery itu asisten profesor dari Boston Uni. Ya, jadi salah satu yang sempat kita obrolkan, diskusikan itu adalah bagaimana kita membuat diagnosa juga. Ini termasuk nih, ini adalah jadi di Rusia ya. Di Rusia itu dia itu akan makin banyak berita apabila ekonominya memburuk. Ya, tentang Amerika ya. Itu. Jadi konsepnya begini, apabila ekonominya bagus, kita nggak perlu pengalihan berita karena ekonomi lagi bagus. Ini contohnya adalah yang merah nih, Rusia di GDP ini ya, tuh naik ya. Tapi artikel tentang Amerika turun, artinya tidak ada pengalihan di situ. Ya, akan tetapi apabila ekonominya lagi jelek ya, mereka bagaimana ceritanya, pokoknya harus ada berita tentang Amerika karena musuh bebuyutannya adalah Amerika ya, dari Rusia ya. Sehingga itu didiagnosa bahwa ini jangan-jangan pemerintah Rusia emang sengaja nih. Jadi dia ada berita tentang Amerika apabila ekonominya atau kinerja pemerintahnya lagi buruk. Tapi apabila lagi bagus, kita nggak usah ngomongin Amerika lah, ngomongin diri sendiri aja. Ini salah satu diagnostik analitik. Ya, kemudian prediktif ini juga nanti mungkin dibagikan juga, nanti bisa dilihat ada situsnya juga. Jadi di sini kita bisa melakukan prediksi ya. Jadi
kira-kira nanti apabila apa namanya COVID ini ya, kira-kira dia akan ke Oktober dan Novembernya bagaimana nih penurunan atau kenaikannya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Dan nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi. Ya, kemudian preskriptif ya. Jadi kalau preskriptif itu tidak hanya memprediksi ya, tapi dia juga bisa melakukan apa namanya? Sugesti ya, suggestion ke kita harus ngapain. Yaitu perbedaannya di situ antara predictive dan prescription. Artinya apa? Saat kita mau membahas tentang prescription, kita harus bisa membuat prediction, ya kan? Tapi kita harus begitu kuat di dalam bisnis proses untuk memberikan saran, ya kan? Nah, kalau ini mungkin agak berat ya ininya ya. Kalau saya biasanya ngasih contoh untuk predictive prescriptive adalah Google Maps ya. Jadi di Google Maps itu kalau Bapak Ibu coba dibuka ya, dibuka. Nah ini saya misalnya dari Purwokerto mau ke Jakarta ya, karena kampung halaman saya Purwokerto, itu di situ ada optionnya nih dan ada prediksinya ya. Pakai mobil 6 jam 13 menit, ya pakai kereta 6 jam 13 menit. Kalau jalan kaki 3 hari ya, tapi nggak mungkin kan jalan kaki ya. Dan kemudian ada preskriptifnya. Preskriptifnya adalah di sini dia langsung menyarankan rute mana yang paling pendek, ya kan. Terus habis itu ada juga di sini ditulis ya, ini adalah fase paling cepat, ya trafiknya lebih rendah daripada biasanya. Hal-hal seperti ini bisa dibayangkan apabila diterapkan di organisasi kita. Misalnya kalau kemarin tuh yang di hackathon itu yang juara itu adalah bisa melakukan preskripsi terhadap penarikan utang untuk pembangunan infrastruktur. Kira-kira apa yang harus dilakukan, ya kira-kira dia bakal molor apa enggak, kalau molor kira-kira biayanya berapa dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu bila kita dilakukan di setiap sendi ini ya, organisasi ya, bisa dibayangkan di sini bisa optimal, di sini bisa optimal ya. Istilahnya kita berusaha untuk melakukan efisiensi di banyak lini, istilahnya seperti itu. Nah, akan tetapi yang perlu teman-teman juga perhatikan ya, bahwa saat kita membuat prediktif dan preskriptif ini, ya itu juga nggak gampang, ya nggak gampang. Contohnya Google ini, dia dimulai dari 2001-2004 ini ya, hingga 2014 dia sudah punya 370.000 miles street view gitu ya, dan akurasinya pun dia meningkatnya secara bertahap. Jadi mungkin 10 tahun lalu saat saya pakai Google Maps ya, udah ada belum ya? Udah ada ya kayaknya Google Map. Itu saat saya pakai ya mau ke arah mana itu jalannya nyasar ya, kalau enggak terus prediksinya kacau atau tahu-tahu dimasukin ke gang sempit dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dengan kemudian dia mendapatkan data yang banyak, kemudian dia olah, dia bikin algoritma atau model yang bagus ya. Gimana caranya nih agar sesuai dengan kenyataan. Nah, yang tadi menarik juga apa? Kalau tadi teman ya ada yang WhatsApp itu, ini harusnya saya ke tempat ini 27 menit, ya kan sesuai Google Maps. Ini ternyata masih setengah perjalanan, ya kan. Nah, itu menarik kenapa? Jangan-jangan setahun kemarin kan kita banyak PPKM ya, kan? Jadi jalanan sepi gitu. Jadi jangan-jangan prediksi yang dibuat Google Maps saat ini masih bergantung dengan prediksi beberapa bulan ke belakang atau setahun ke belakang, sehingga dia tidak akurat lagi dengan keadaan sekarang. Dan mungkin nanti dia akan belajar lagi tuh dengan data poin apa teman-teman misalnya harusnya 1 jam menurut Google Map ternyata 2 jam. Nah, nanti model berikutnya pasti akan berubah lagi. Jadi itu perlu proses gitu ya. Gitu. Nah, terus skill apa sih sebenarnya yang nanti teman-teman perlukan gitu ya untuk apa data analitik ya. Jadi, nah ini kenapa nanti bahas tentang R juga, meskipun cuma dikit ya, R-nya cuma di sini ya. Mohon maaf nih. Ya, jadi untuk ke data analytics ya, di sini ada data analis ya, skill yang dibutuhkan itu adalah R ya, SQL dan Python ya di sini ya bahasa yang dibutuhkan. Nah, R ini yang nanti akan yang kemarin udah dipelajari dan akan dipelajari lagi. Kalau Python dari kemarin itu ada banyak ya di acara hackathon kita ada, kemudian di beberapa kelas kita juga bahas tentang Python gitu ya. Nah, mungkin yang nanti belum mungkin yang SQL ya. Nah, ini di sini ada ahlinya nih Mas Reza. Mungkin berikutnya kita bisa bikin kelas SQL, Mas. Ya, SQL ya. Jadi nanti lengkap nih. Itu. Jadi memang yang membedakan ya tadi antara
data science ya. Jadi data analika apa data science itu kadang-kadang ketuker-tuker ya. Tapi intinya adalah bagaimana kalau misalnya kita memang mau membuat suatu perubahan, kita tuh harus paham ya data matematika statistik tentang komputernya, pemrogramannya sama business knowledge-nya, sehingga itu jadi data science. Dan kadang-kadang ini saling berkaitan ya, tetapi orang bingung sebenarnya apa sih yang membedakan data science sama data analitik. Ya, jadi kalau data analitik ini nanti akan lebih ke masalah BI, visualisasi, data science itu machine learning. Nah, sebenarnya data analitik ini juga saat ini pun sebenarnya udah lebur ya kadang-kadang ya sama data science ya. Itu sehingga akhirnya banyak juga nih overlapping skill termasuk data mining ya menggunakan machine learning-nya, basic statistikalnya, programming language-nya juga Python, R, SQL ya kan. Terus problem solving ya, kemudian ada data storytelling yang kemarin kita adakan acaranya juga ya. Nah, inilah tentang data analytics dan data science. Dan di sini kenapa saya condongnya lebih ke data science, nggak hanya data analitik lagi. Karena di data science itu nanti benar-benar kita mencoba untuk membantu organisasi kita untuk membuat decision yang lebih cepat, ya, lebih tepat ya, lebih intelligence ya. Sehingga dia bisa membantu perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan insight yang lebih, di mana bisa mendapatkan penerimaan ya. Kalau misalnya kita di Kemenkeu ada DJP, ada DJPC ya. Kemudian tadi ada apa? Kalau di swasta ada customers ya, dan operation juga. Nah, inilah yang nanti kita bisa lakukan dengan data analisis atau data science ini ya. Kemudian yang penting juga adalah apa? Kita membuat decision itu berdasarkan data ya. Jadi berdasarkan knowledge yang didapat dari data. Ya, jadi tidak lagi kita hanya melakukan membuat suatu keputusan itu hanya berdasarkan insting atau intuisi, tetapi menggunakan data. Nah, ini percandaan aja ya. Nah, ini kenapa saya masukin di sini ya? Karena ini kebanyakan dari kita ya dan teman-teman juga dan saya rasain juga ya. Siapa yang pengen data scientist semuanya pengen gitu kan. Siapa yang mau belajar ya mulai nunduk ya. Siapa yang mau belajar statistik ya. Nah, ini saya kabur ya. Jadi ini benar-benar kenyataan banget apalagi mungkin yang udah lagi kuliah ya di kampus ya beberapa. Kalau udah masuk ke statistiknya udah langsung migrain gitu ya. Gitu. Dan kadang-kadang ini juga sebenarnya statistik sama data science itu agak berhubungan ya. Kadang juga ada yang bilang adalah data science itu adalah statistik yang kelihatannya lebih fancy gitu ya, lebih kekinian gitu ya. Tapi teman-teman di sini maksudnya kenapa saya tampilkan ini adalah ya memang untuk belajar data analitik memang nggak gampang gitu ya. Akan tetapi saat ini kita sudah punya banyak nih software-software yang memudahkan, tutorialnya udah banyak dan lain sebagainya. Kebayang mungkin 4 tahun lalu ya waktu awal-awal belajar data science itu ya, itu masih belum banyak, kita browsing juga nggak ketemu gitu ya. Nah, itu benar-benar masa di mana belajarnya begitu susah dan belum banyak library dan lainnya yang memudahkan kita. Tapi sekarang cenderung lebih mudah. Jadi teman-teman nih waktunya yang tepat untuk mulai belajar ya data scientist, kemudian nanti machine learning dan sebagainya. Nah, kemudian ada namanya machine learning. Apa sih machine learning? Machine learning ya mesinnya suruh belajar ya. Di sini mesin ya bukan mesin mobil ya pastinya ya. Kecuali mobilnya Tesla bisa ya. Tapi adalah mesin kita adalah komputer atau PC yang kita gunakan. Ya. Jadi di sini adalah suatu metode ya untuk mencari pattern ya, di mana di situ dia bisa memprediksi masa depan ya, kemudian membuat decision making yang lebih baik. Di mana sebenarnya machine learning ini udah ada dari tahun 1980 ya. Ya, meskipun baru boomingnya itu sekitar 2010-an. Kenapa? Karena waktu dulu mungkin harus pakai superkomputer dan lain sebagainya. Saat ini kita pakai laptop, kita bisa pakai cloud-nya punya Google ya. Itu juga bisa ya. Jadi ini era yang enak banget buat belajar. Gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya machine learning? Nah, ini mungkin apa sih kok komputer dikunci ngono ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bedain sama programming ya. Jadi kalau programming itu kan data, program, ada output gitu ya. Nah, sedangkan kalau machine learning di sini ada data, datanya ada labelnya. Jadi misalnya data tersebut misalnya adalah data gambar kucing sama anjing gitu ya. Nah, di situ kucing sama anjingnya ada tulisannya kucing, anjing, misalnya apa.
dia bikin program. Nah, begitu dimasukin nih, ada gambar kucing. Oh iya benar kucing. Oh bukan, ini anjing dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sini adalah kita membuat suatu program untuk bisa membuat model di sini. Programnya adalah begitu ada data baru masuk, dia bisa menghasilkan output. Ya, jadi bedanya di situ untuk machine learning. Nah, ini contoh ya. Contoh, ini misalnya ada dataset example nih. Ini ada gambar apa nih? Angka ya. Jadi kalau kita tulisannya kan kadang kayak ceker ayam gitu ya. Terus apa? Kita ada OCR ya untuk membaca tulisan-tulisan kita menjadi suatu angka gitu ya. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa tulis nih, oh ini yang bentuknya 2 gini ya. Itu kita bikin prediksi algoritma itu bacanya 2. Ya kan? Oh, tapi kalau misalnya 3 ya, nah berarti kita harus lakukan koreksi di situ ya. Nah, sehingga apabila kita sudah trainingnya sudah benar, di sini kita 2, begitu kita masukin data baru 4, karena kita udah bikin algoritma ya dari data-data ini ya, ini 0, ini 1, ini 2 dan lain sebagainya. Begitu ada data baru yang 4 masuk ke sini, dia langsung bisa keluar itu angka 4. Gitu ya. Jadi intinya adalah kita bikin suatu model di mana caranya misalnya kita punya data nih, ini anak mahasiswa, kita punya data mahasiswa 10.000 yang lulus, yang nggak lulus dan lain sebagainya dan karakteristiknya gitu kan. Nah, dengan model yang kita buat itu, begitu itu ada masuk tuh mahasiswa baru. Nah, kira-kira waktu sekolah dulu gimana nih karakteristik dan lain sebagainya. Nah, dia akan prediksi, oh dia akan lulus dengan IPK 3, sekian misalnya itu ya. Itu salah satu contoh bodohnya seperti itu. Tapi itu yang akan kita buat, yaitu adalah suatu program yang dia akan bisa belajar dari suatu data sehingga dia bisa melakukan prediksi yang bagus. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, ini saya dikit gambaran, moga-moga kelihatan ya. Ini dari Mbak Mona. Jadi Mbak Mona ini kalau nggak salah data scientist Indonesia yang sekarang ada di Amerika ya. Kerja di mana? Microsoft ya, Mas Ade? Atau mana ya? Ya, Microsoft ya. Microsoft ya. Nah, ya jadi sebenarnya machine learning itu apa sih ya? Nah, ini kita coba lihat. Ya, jadi ini kita antri di bank ya, terus kita mau prediksi kira-kira berapa lama kita harus ngantri berdasarkan lama orang-orang di depan kita harus ngantri, ya kan? Nah, ini antrian keberapa dari ini di depan teller, berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini waktu mengantri nih perkiraan. Ya. Nah, berarti kan kita harus bisa bikin prediksi kira-kira nanti kalau ada 8 atau 9 kira-kira berapa lama ya dengan data yang ada ini gitu. Nah, bagaimana sebenarnya itu dia bekerja gitu ya dengan statistik ini bisa dilihat di sini. Nah, jadi kalau teman-teman bingung, ya jadi saat kita punya beberapa titik data di sini, ya tadi mengetes ya, kalau garisnya di sini, errornya berapa banyak, ya. Oh ternyata errornya di sini nih, ya kan. Nah, terus kedua kita bikin garis lagi, ya errornya, error itu adalah ini kan harusnya titiknya di sini ya, tapi dia ada selisih ya, selisih ini digabungin. Oh ternyata begitu yang kedua ada di sini, yang ketiga di bawah, yang keempat ternyata naik lagi nih errornya, gitu ya. Sehingga ini kita anggap errornya yang paling kecil, ya kan. Nah, jadi proses malah keulang ya. Jadi proses-proses untuk menemukan titik mana yang errornya paling kecil, nah ini yang disebut machine learning. Ya secara konsep mudahnya gitu. Ya, jadi daripada misalnya kita nyoba satu-satu garis itu kemudian dicari, nah machine learning ini dia akan belajar mencari mana yang paling optimal atau errornya yang paling kecil. Gitu. Ya, nah tapi misalnya dia yang liuk-liuk ya. Nah, iya. Jadi ini nanti kita bisa bahas selanjutnya aja, tapi intinya di sini adalah
dengan menggunakan machine learning kita bisa membuat komputer atau PC kita belajar untuk mengenali pola dan mencari prediksi di mana errornya makin kecil gitu ya saat kita melakukan prediksi ke depan gitu. Nah, proses ini kan proses mudah ya. Proses ini bisa dilakukan mungkin bisa beratus kali atau beribu kali atau bahkan jutaan kali dia ulang-ulang ya secara program untuk mencari yang terbaik ya. Makanya disebut oleh machine learning. Ya, dan ini sebenarnya sama kayak statistik. Makanya kata Mbak Mona ini adalah ya betul machine learning itu sebenarnya statistik yang diprogramin. Jadi kita memprogram cara pendekatan statistik ya, tapi dengan cara yang lebih tadi ya satu kali coba, 2 kali coba terus saja sampai kita dapatkan hasil yang terbaik ya. Nah, kemudian kita akan bahas juga tipe-tipenya apa aja sih machine learning itu ya. Mentolua macam-macam lur. Terlihat Parsifal yang berhasil mengisi bensin dari koin-koin pemain. Ini ada bocornya ngisi bensin segala. Nah, terus kita lanjut aja. Tadi setelah kita tahu ya apa itu machine learning ya, mungkin teman-teman dapat gambaran tapi masih belum ngeh banget. Nanti akan benar-benar paham waktu praktek R-nya itu ya. Nah, nanti kita ada namanya supervised learning ya, unsupervised learning dan reinforcement learning ya. Di mana supervised learning itu adalah gampangnya gini. Misalnya kita punya gambar kucing sama anjing gitu ya. Nah, tadi kucing sama anjing kita udah kasih label, ini kucing, ini anjing, dan lain sebagainya. Itu dengan mudah dia akan bisa melakukan deteksi ya, apakah ini kucing atau anjing. Dia mempelajari sesuatu yang udah ada labelnya, udah ada ininya, udah ada bahwa itu A atau B atau C gitu ya. Sedangkan unsupervised itu kita mempelajari yang belum ada labelnya sama sekali. Jadi kita nggak tahu tuh, misalnya dikasih gambar banyak, tapi itu nggak dikasih label sama sekali. Nanti kita akan buka. Nah, reinforcement ini dia lebih ke untuk artificial intelligence yang lebih advance lagi ya, untuk gaming, finance sector, manufacturing, inventory management, dan robot navigation. Gitu. Nah, di supervised learning ini dibagi menjadi 2, nanti ada classification sama regression. Unsupervised itu ada dimensionality reduction sama clustering. Terus bedanya apa ya kan? Nah, ini bedanya. Nah, nanti kita bahas saja. Kita masuk dulu lah ke supervised seperti apa. Ya, jadi supervised learning itu gampangnya apa? Inputnya kita ketahui. Ya, tadi ya, misalnya kita punya ada gambar hewan ya, ada burung, ada kucing, ada semut, ada tikus gitu kan. Nah, itu masing-masing dikasih nama tuh. Sehingga kita tahu, oh ini yang namanya tikus bentuknya beda sama burung. Ya pastilah ya kan, dan lain sebagainya. Nah, setelah tahu itu kita masukkan ke function yang kemudian dia itu akan menghasilkan sesuatu yang sama dari inputnya di sini ya, tapi di sini adalah inputnya sudah diketahui. Kalau di sini contohnya angka 2 ini ya, ini angka 2 dia udah dikasih label 2 ya, sehingga dia bisa ditebak bahwa hasilnya dia adalah angka 2. Nah, di tengah-tengahnya ini adalah machine learning algoritmnya yang akan kita buat itu ya. Ya, jadi contoh yang ini ya, label data dan labels ya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini circle, hexagon, triangle, rectangle. Jadi dari awal ini udah dikasih nama. Ya, dikasih nama. Ya. Nah, mesinnya itu kemudian dia akan belajar sehingga membuat model. Jadi saat kita masukkan yang baru, ya ini baru kita masukkan segitiga. Cetet, masuk ke sini jadi oh iya betul ini segitiga. Ya. Lingkaran masukin, oh iya betul itu lingkaran. Gitu ya. Jadi konsepnya adalah di sini data yang ada sudah punya label, ya sudah tahu ini lingkaran, mana ini heksagon, ini segitiga. Itu. Nah, untuk supervised learning ini banyak ya contohnya, bisa image classification ya atau sentiment detection dan lain sebagainya. Di mana itu nanti juga akan dibagi menjadi 2 ya. Yang satu adalah classification ya, tadi pertama ya yang dijelas classification adalah seperti ini nih classification. Ya. Ada lingkaran, ada triangle, hexagon, rectangle. Ya, yang kedua adalah regression. Regression itu artinya dia tidak jadi kelompok tapi jadi suatu nilai. Ya, suatu nilai. Nah, contohnya kalau mau gampang itu gini, tadi kita bayangin
kita pengen menebak apakah suatu mahasiswa ya, kita udah punya model. Jadi mahasiswa ini begitu masuk kita tebak nih, kira-kira dia lulus atau enggak, ya. Kalau lulus atau enggak berarti kita apa masuknya? Klasifikasi karena lulus atau tidak ya. Kita belajar dari sebelumnya tuh ada mahasiswa lulus enggak, ada datanya. Nah, tetapi kalau regression yang kita cari bukan lulus enggaknya, misalnya apa? IPK. Ya. Jadi kalau misalnya tadi classification ada lulus enggaknya, IPK-nya adalah berapa angkanya, ya kan? Misalnya dengan mahasiswa yang datang dari luar kota biasanya IPK-nya secara rata-rata lebih tinggi sekian apa sekian poin ya dibandingkan misalnya yang lokal atau sebaliknya gitu. Nah, itulah yang kemudian dijadikan model dan kita tebak menggunakan regression. Ya, jadi kalau classification adalah tadi yang seperti ini ya. Kalau sedangkan yang regression adalah angka seperti IPK, kemudian misalnya kita mau cari apa ya, misalnya kita punya data-data ini ya, data-data apa namanya cuaca ya, cuaca kita mau cari ini berapa sih suhunya kalau kita lihat dari waktu-waktu sebelumnya itu juga ada regression. Ya, nah kemudian apabila unsupervised learning, ya unsupervised learning ini kita inputnya apa namanya masukin gitu ya, kita proses, tapi kita nggak tahu ini sebenarnya apakah dia itu adalah angka apa gitu ya. Jadi kita gampangin itu seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya di unsupervised ini ya data yang tadi kalau di supervised itu ada labelnya ya seperti ini ya. Mana tadi? Nah, ini ada labelnya ya. Rectangle, circle, triangle, hexagon. Nah, di unsupervised ini nggak ada labelnya. Ya, jadi si machine learning ini dia nggak akan ngomong ini lingkaran, ini hexagon atau segitiga. Yang dia lakukan apa? Dia lakukan adalah dia mengelompokkan. Ya, mana yang lebih mirip. Ya, yang lebih mirip. Sehingga apabila misalnya kita pakai itu bisa untuk apa? Fraud detection. Misalnya fraud detection kan saat kita punya data banyak gitu ya, kita kan nggak tahu tuh karena nggak ada labelnya apakah ini fraud atau enggak. Tapi kadang-kadang ada suatu transaksi misalnya yang misalnya angkanya terlalu tinggi atau mencurigakan dan lain sebagainya. Ya, itu biasanya yang digunakan untuk unsupervised. Ya. Kemudian kalau machine learning-nya itu bisa macam-macam ya, K-means, PCA atau a priori itu mungkin nanti bisa dipelajari, tapi ini konsepnya dulu ya. Jadi konsepnya itu a priori itu seperti ini ya. Kalau misalnya orang beli pisang, dia bakal beli apa gitu. Itu salah satunya adalah seperti itu. Nah, unsupervised learning ini tadi ya, misalnya kita punya training dataset, dia akan langsung mengelompokkan. Ini ya, kita nggak kasih label ya. Apakah dia hijau, lingkaran atau apa enggak. Di bawahnya kita punya data apa adanya, kita feeding, jadiin model, kemudian dia kelompokkan secara otomatis. Meskipun kadang-kadang ada yang miss juga ya. Misalnya contoh kalau dilihat ini kan ada yang harusnya dia apa namanya kotak ya, meskipun di sini nggak lancip, mungkin harusnya lebih pas masuk ke atas ini ya. Ternyata masuk ke sini. Nah itu adalah unsupervised learning. Itu. Oke. Masih ada waktu berapa lama ya Mbak? 11 menit lagi ya? Boleh 11 menit lagi, Mas. Oke. Silahkan. Oke, jadi tadi ada supervise ya. Jadi ini bayangannya kalau teman-teman tuh gini ya. Jadi kita punya data negara dan lain sebagainya, nanti dia secara otomatis mungkin bisa mengelompokkan. Gitu. Nah, kemudian ada juga semi supervise. Semi supervise itu apa? Misalnya kita punya data banyak, nggak ada labelnya ya, apakah ini fraud atau enggak dan lain sebagainya, tapi kita punya yang sudah dilabelin ya. Nah, kemudian kita feeding agar yang nggak ada labelnya itu kemudian jadi ada labelnya dengan algoritma yang kita buat. Itu nanti lebih mendalam lagi nanti. Ini ada self supervised ya. Jadi kita bisa bikin label dari yang data yang ini. Contoh adalah misalnya Twitter ada emoji ya. Emoji itu kan langsung ketahuan ya bahwa ini sebenarnya lagi emosi, ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi misalnya kita ada senyum, berarti itu tandanya kita senang dan lain sebagainya. Itu self supervised. Tadi ada reinforced learning ya. Reinforced learning itu tadi misalnya ada suatu program ya robot misalnya di sini. Ya dia lihat dia saat ada kebakaran dia ngapain dulu ya kan? Ternyata dia langsung ke apinya berarti minus 50 poin. Berarti jelek. Berarti berikutnya aku harus
ke ember dulu buat ngambil air seperti itu, dan seterusnya itu dilatih. Itu yang nanti mungkin teman-teman kalau biasa main game gitu ya, ada artificial intelligence ini ya apa musuhnya itu adalah dipakai reinforced learning. Ya, jadi tadi ya di tengah-tengah ini tadi ada apa? Semi supervised ya. Jadi kalau supervised learning tadi ada bisa classification ya, tadi bisa mengkelompok-kelompokkan karena sudah ada nama-namanya ya. Ada lingkaran, ada segitiga, kemudian regression tadi misalnya kalau ada mahasiswa bakal lulus apa enggak, kemudian dia ada IPK-nya yang bisa kita tebak misalnya kan. Kemudian unsupervised learning di sini tadi yang kita bahas clustering ya. Jadi ada data-data kemudian kita bagi jadi cluster. Tapi ada juga penggunaan yang lain. Contohnya adalah ini apa? Dimensionality reduction. Dimensionality reduction tuh gampangnya gini, teman-teman sekalian. Jadi untuk face recognition ya misalnya ya. Face recognition itu kalau semisalnya kita bayangin kan kita di HP itu ada ya fitur face recognition ya, di beberapa HP itu ada. Nah, kita bayangin kalau misalnya si face recognition ini kan harus nge-match ya, pixel per pixel dengan data yang tersimpan di HP dengan data yang kemudian ada di depan kamera untuk membuka suatu ponselnya gitu ya. Nah, di gambar itu di wajah kita ini sebenarnya saat kita dibuat hitam putih dan kemudian dibuat ini ya, itu kan sebenarnya ada titik-titik tertentu yang membuat suatu pola wajah gitu ya. Jadi pola wajah. Jadi kita yang disimpan itu bukan data gambar JPEG-nya, tetapi titik-titiknya yang menyerupai suatu pola wajah kita. Sehingga saat kita mengarahkan kamera di depan kita gitu kan, dia akan lihat oh polanya sama nggak ya, kemiripannya sama berapa persen dibandingkan dengan yang tersimpan di database gitu ya. Jadi dia adalah mereduksi dimensi. Jadi dia nggak menyimpan datanya secara kompleks, tapi adalah titik-titik yang pentingnya aja, sehingga bisa digunakan dengan lebih baik. Itu lebih cepat, data yang disimpan juga lebih ringan gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kalau reinforcement kita udah belajar ya. Nah, oke. Habis itu kita akan cari tahu nih, ini metode learning apa sih ini ya gitu ya. Nah, ini kita misalnya mencari tahu apakah seseorang akan gagal dalam membayar hutang. Ini masuk ke mana ya? Mungkin teman-teman ada yang mau di chat juga boleh. Apakah supervised, unsupervised ini nomor 1? Ayo. Oke. Ya, jadi yang pertama ini sepertinya supervise ya, karena kita harus tahu ya supervise betul, karena harus tahu datanya yang ada di ininya ya. Nah, kemudian classification atau regression ya. Oke, itu classification ya. Karena kita adalah gagal atau tidak gagal ya, jadi ada klasifikasi ya. Kalau regression adalah kira-kira bayar utangnya bakal kuatnya berapa ya, berapa rupiah. Nah, itu kita bisa bikin regression ya. Tapi kalau di sini adalah gagal atau tidak dalam membayar utang. Oke. Sekarang nomor 2, mengelompokkan burung berdasarkan variabel seperti warna, ukuran, bentuk. Tapi kita nggak tahu jenisnya apa. Tidak dikasih label. Itu apa? Supervised apa unsupervised? Unsupervised. Oke. Ya, berarti di situ unsupervised masuk ke apa ya? Clustering atau dimensionality reduction? Clustering. Oke, pinter-pinter semua nih. Terus nomor 3. Oke, menebak suhu udara di suatu tempat di keesokan hari. Jadi besok kira-kira suhu udaranya berapa ya gitu. Nah, regression. Wah, langsung cepat nih ya. Oke, berikutnya menghitung waktu tempuh perjalanan dari satu titik ke titik berikutnya dengan menggunakan moda transportasi tertentu. Apa itu ya pakai regression maning, betul Mas. Ngomong Banyumas boleh ya ngapak-ngapak. Oke. Oke, berikutnya membuat bot yang bisa melawan kita dalam pertandingan catur. Ini apa ini? Bikin bot. AI itu tadi berarti apa? Reinforcement ya Mas ya, reinforcement learning, reinforcement learning ya. Terakhir membuat sistem facial recognition tadi sudah dijelaskan. Masuk kemana itu? Supervised, unsupervised?
Unsupervised. Masuknya mana tadi? Cluster atau dimensionality? Ya, dimensional reduction ya. Jadi kita mengurangi kekompleksan data yang kita masukkan agar kita gampang tuh nge-matching-nya. Itu ya konsepnya. Nah, sebenarnya sampai sini sih materinya sih. Ini mungkin nanti bonus aja ya teman-teman kalau misalnya mau ini, karena sebenarnya cukup sampai situ aja. Tapi saat kita membuat data analitik ya, kan kita tadi ada apa? Deskriptif, diagnostik, prediktif, machine learning dan lain sebagainya, kayak mumet banget ya. Ya, tapi yang paling penting apa? Nomor 1, data. Kenapa? Karena kalau nggak ada datanya ya nggak bisa kita olah. Ya, salah satu contoh yang kemarin sempat saya ini ada apa? Ada satu kasus gitu ya. Dia membuat analisa begitu keren, panjang gitu ya, begitu keren gitu kan, bagus tulisannya gitu. Ternyata tanya ini datanya berapa tahun? 4 tahun, berarti cuma 4 baris ya, cuma 4 row gitu. Dan saya, waduh ini bisa nggak kepake ya. Jadi kadang-kadang hal-hal itu yang nanti kita harus hadapi dalam waktu melakukan data analitik. Apakah datanya ada atau enggak. Nah, ini step-stepnya ya. Kita belum ke CRISP-DM, tapi ini step-stepnya. Ya, jadi ada pertama adalah define the question, terus collect data, bersihin data, clean data, analisis data. Nah, sebenarnya data analitik ada di sini doang nih. Jadi sebenarnya belakangnya lumayan banyak ya. Kemudian membuat visualisasi dan meng-share apa yang ditemukan. Ya. Nah, permasalahannya apa? Ternyata sebelum kita melakukan analisa, ya, ternyata 70-90% data analisisnya ini ternyata habis di apa? Mikirin apa sih yang harus kita pecahkan dengan data, ngambilnya dari mana, bersihinnya gimana biar datanya berkualitas, baru kita lakukan analisa. Nah, ini yang kadang-kadang orang juga kurang ini, meskipun nanti kita belajar juga ya menggunakan R. Ya, kemudian tentang question ya, defining the question. Jadi misalnya kita pengen bikin streaming apps ya, kira-kira apa sih kita yang harus kita solve ini? Ya, jangan-jangan kita nggak punya masalah tapi kita berusaha membuat gitu ya, itu kadang-kadang akan susah. Ya, kenapa kita hilang customer ya, kemudian sebenarnya apa sih yang membuat customer negatif ya, kemudian apakah kita bisa membuat apa? Tadi ya, kalau misalnya kita negatif impact kan berarti kita mendeskripsi sama diagnostik ya, kira-kira apa sih yang bikin kita kehilangan customer misalnya. Kemudian bagaimana kita bisa membuat orang lebih sering belajar ke kita ya, cara nge-boostnya gimana, itu bisa pakai prediktif, preskriptif, kemudian data apa yang kita gunakan ya. Jadi intinya pertanyaan ini begitu penting ya dalam proses data analitik. Ya, kurang 1 menit ya, tapi sehingga jangan sampai semuanya adalah penting ya. Kalau misalnya kita, karena ini banyak orang Kemenkeu ya, kalau saya selalu back to the root-nya ya. Jadi apa sih visi kita ya, apa sih misi kita, itu yang biasanya saya pegang ya. Berarti apa, responsif tadi, kebijakan fiskal responsif kelanjutan, pendapatan negara yang tinggi yang genjot pendapatan, kemudian belanja negara yang adil, efektif, efisien, ya, mengelola neraca keuangan yang inovatif dan resikonya minimum, dan lain sebagainya. Dari sini pun nanti kita bisa membuat sebenarnya proses bisnis apa sih yang sebenarnya harus kita pecahkan. Ya, karena nanti dipecah lagi ya sesuai dengan fungsi organisasi masing-masing. Ya, kemudian collecting data ya. Jadi kalau ini sedikit ini aja ya, sedikit ini, jadi kita bisa dapat data internal atau eksternal ya. Ini yang kadang-kadang harus penting ya. Jadi yang perlu kita dapatkan adalah internal structure dan internal semi structure atau internal semi unstructured. Apa sih bedanya ya? Jadi kalau structure ini gampangnya adalah data-data yang kayak di Excel gitu ya. Jadi udah ada tabelnya, udah ada namanya gitu ya. Jadi udah ada strukturnya. Ya. Kalau atau relational database ya, atau SQL di sini. Nah, kalau yang semi structure itu ada HTML, XML, JSON ya. Ada lagi unstructured itu binary character, itu biasanya ada video, audio, karena itu juga bisa diproses nih dengan data analitik. Kalau dulu kita prosesnya cuma angka, kalau sekarang kita bisa proses sampai ke video ya, sampai ke gambar, bahkan suara. Ya, jadi itu yang nanti bisa di ini. Nah, kalau cleaning data dan lain sebagainya nanti akan dibagi ininya. Jadi nanti bisa teman-teman bisa lihat ya. Tapi intinya kita
saat kita lihat ya, jadi saya summary dulu sebelum saya tutup dan tanya jawab. Jadi data analitik itu tadi ada apa? Deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif ya. Jadi ada yang kita menjelaskan kenapa, apa yang akan terjadi, dan apa yang harus dilakukan kemudian. Ya. Kemudian ada data analitiknya, ada stepnya apa? Question, collect data, clean data, dalam bersihin data, analyze, sama visualize, dan share findings. Ini mohon maaf apabila kurang di sini waktunya. Mungkin sudah gitu aja. Nanti saya bagi slide-nya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hindu atas pemaparannya yang menarik dan komprehensif enough ya untuk memperkenalkan kita pada data analytics dan machine learning. Tadi juga sudah dirangkum dengan apik di akhir, jadi sepertinya saya sudah tidak perlu lagi merangkum. Dan kami persilahkan kepada sobat yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk langsung bisa raise hand atau mengetikkan pertanyaannya melalui kolom chat. Kami persilahkan. Dan juga selamat datang nih bagi sobat yang mungkin bergabungnya setelah acaranya sudah berlangsung ya. Jadi ini adalah kelas data R yang dilaksanakan oleh Mofdak dan kali ini sudah kelas ke-6. Bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti dari awal, mungkin sudah familiar ya, tapi kalau belum nanti bisa ikuti di YouTube kami gitu ya, di kelas pertama sampai kelas kelima sudah tersedia di sana. Oke, silakan bagi rekan-rekan yang mau mengajukan pertanyaan. Oke, sudah ada yang raise hand ini sepertinya. Kami persilakan Mas Beta Uliansyah. Silakan Mas untuk mengajukan pertanyaan langsung. Ya, silakan Mas. Oke, terima kasih. Mas Hindu, maaf. Ya. Apa namanya, di Mofdak ini kan kita ingin mengekspos apa ya, banyak-banyak meracuni lah gampangnya ya, banyak-banyak meracuni di tempat kerja kita dengan data analytics dan seterusnya ya. Saya ini maaf, ini mungkin sifatnya bukan pertanyaan nih, cuman ingin mengungkapkan pendapat ya Mas ya, boleh ya. Siap, aman Mas. Salah satu yang sedang saya usahakan Mas, kebetulan saya kan ngajar nih di PKN STAN sebagai dosen. Siap. Dan beberapa waktu lalu juga Mofdak udah diajak rapat sama Pak Direktur ya, dan dimasukkan ke dalam kurikulum tuh. Nah, saya lihat sih salah satu usaha untuk semakin mengenalkan data analytics, data science, machine learning dan seterusnya ya kepada institusi kita adalah dengan menyediakan data-data bertema keuangan negara yang bisa kita olah. Nah, ini kebetulan saya itu bikin sebuah package atau library baru 5% ya, maksudnya baru ini yang mengumpulkan berbagai data publik ya, data publik keuangan negara itu ada di github.com Beta Uliansyah Dana Raksa. Saya juga nggak tahu Dana Raksanya itu akronimnya apa ya, Data Nasional Rakyat Jelata kali ya. Sempat ngobrol sama Mbak Dian ya, yang baru pulang dari S2 Data Science di Dia Permatasari. Ya, Mbak Diah. Mbak Diah ya, yang tesisnya tentang itu sih, tesisnya tentang machine learning untuk network security itu ya, DDoS itu ya. Dia mengenali package DDoS, nanti ini flag-nya muncul, ini sedang di DDoS, ini sedang tidak gitu ya, pakai machine learning tuh. Beliau memang ngingatin tuh, Mas, tapi kalau kayak gitu ya datanya harus publik. Nah, jadi Dana Raksa itu mengumpulkan berbagai data publik yang sudah dirilis ya oleh institusinya masing-masing. Jadi dari DJPK itu saya ngambil data APBD, di cross check juga dengan data jaga ID dari KPK. Ya masih pakai. Ya, jadi mohon maaf nih buat admin web ya, kalau ada scraping masuk ya itu mungkin dari saya gitu. Ya, ini sekarang saya dapat job dari teman dosen scraping Yahoo Finance, tapi lumayan sih udah ada lipnya ya, enak jadinya. Nah, kembali ke situ tadi, jadi rencananya Dana Raksa itu akan dirilis dalam Python, Stata, dan R gitu. Jadi barangkali kalau di teman-teman Mofdak ada yang bisa bantu untuk mengembangkan, kita welcome sekali. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Peta ya. Jadi ini malah kebenaran ya, kita punya satu repositori yang lebih gampang lagi ya nanti ya, Mas Ade ya. Dan ini memang kita butuh, dan memang kan sebenarnya kita ada tadi apa SLDK ya, cuma memang mungkin nggak semua data publik sehingga kita nggak mudah juga dalam mengaksesnya. Tapi apabila ada inisiatif ini ya pastinya kita akan coba support ya mungkin ya Pak Peta ya, nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi nih. Kemarin di hackathon kan SLDK dikasih akses tuh. Nah, itu sempat saya scraping semua juga tuh gitu ya. Cuman tim saya pusing juga ya. Ini mau diapain? Iya Pak, datanya banyak banget. Iya jaga betul data banyak. Cuman menurut saya masih nanggung masih kentang sih. Misalnya dari DJPB itu cuman data apa ya? Data list KPPN kalau nggak salah gitu ya. Terus apa namanya? Data transaksinya sih masih kurang gitu kalau menurut saya. Iya Pak, karena yang nggak semua kita bisa rilis juga Pak. Nanti di scrap Pak Beta semua ini. Ya Pak, tapi intinya kalau yang data publik sih sepertinya memang masih belum banyak bisa yang kita buat ya, buka ya. Mungkin nanti apabila data manajemennya ini kan Mas Ade nih sama Mbak Iim ini juga yang ini nih, yang ngaudit nih masalah data manajemennya nih. Kalau udah oke ya nanti mungkin kita bisa mulai itu rilis data yang lebih ini lagi. Oke, terima kasih Pak Beta. Oke, berikutnya ini ada Mas Arief apa ya Mbak? Kami persilahkan nih Mas Arief Sulistiono untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Mas Hindu. Ya, silakan Mas Arief. Halo, selamat pagi. Selamat sore Mas Hindu. Maaf agak masih jet lag, nggak jet lag. Saya terus terang agak tertinggal nih kalau masalah machine learning ya. Jadi mungkin pertanyaannya bodoh banget ini. Sebelumnya mohon maaf. Terkait dengan tadi yang sudah dijelasin gitu ya. Saya kepikiran kalau misalkan sebuah fungsi itu sudah berhasil dijalankan gitu ya, sudah berjalan dengan baik gitu. Sejauh mana human intervention itu diperbolehkan gitu. Karena kalau terlalu sering kan jadinya kita mempertanyakan di validitas dari machine learning kita gitu kan. Karena kalau sering diintervensi lagi. Cuma kalau terlalu sedikit misalkan, karena kita tahu data itu kan dinamis banget ya, maksudnya cepat banget itu bergeraknya. Kadang-kadang mungkin ada variabel baru lagi dan terus seperti itu gitu kan. Nah menurut pengalaman Mas Hindu, kira-kira mungkin ada kalau software mungkin ada update secara berkala gitu, kita nggak tahu ya. Cuma kira-kira seringnya berapa lama tuh kita harus cek gitu si program kita ini apakah udah valid atau enggak gitu, apakah sudah sesuai dengan perkembangan zaman atau enggak gitu. Kira-kira seperti itu Mas Hindu. Ya. Oke, ini pertanyaannya menarik dan bagus banget ya Mas Arief. Jadi ini memang jadi suatu permasalahan juga nih apabila kita nggak tahu harus seberapa sering kita mengupdate model istilahnya gitu ya Mas ya. Mengupdate model apakah harus ada yang diperbaiki atau enggak. Nah, kalau jawaban saya selama ini adalah tergantung dari bisnis yang kita jalankan untuk machine learning ini Mas, bisnis prosesnya. Gitu. Jadi misalnya ada beberapa hal, misalnya contoh adalah kemarin tuh sempat yang kita bikin juga mungkin sama teman DJPB itu ya, ada tentang kita melakukan perhitungan tentang efisiensi di BLU rumah sakit gitu kan. Nah, efisiensi BLU rumah sakit kita kalau lakukan itu per hari, ya kan, atau misalnya model itu kita iniin per hari juga sama aja bohong Mas, karena kan evaluasi rumah sakit juga per triwulan ya biasanya ya, laporannya bahkan per bulan misalnya seperti itu. Nah, makanya di situ mungkin nanti kita bisa lakukan dengan lebih jarang gitu, nggak perlu kita intervensi. Tapi akan berbeda lagi misalnya dengan mungkin, nah saya nggak tahu ya kalau di internal kita ya, tapi kalau di swasta misalnya pakai misalnya Tokopedia, dia punya algoritma untuk mengajukan rekomendasi ya barang-barang apa gitu ya. Nah itu bisa jadi apabila sudah ada keluhan atau misalnya mungkin dia udah ada schedule ya mungkin bisa per mingguan atau per hari atau apa. Jadi kalau jawaban saya sih tergantung dari ininya sih, tergantung dari apa namanya, dari bisnis case-nya sih Mas. Kalau menurut saya sih gitu, jawaban saya selama ini gini. Nah mungkin Mas Ade bisa nambahin Mas. Oh ya, jadi kan kalau misalnya namanya dikit dari pertanyaan Mas Hindu ya. Kalau Mas Hindu kan jawabannya lebih ke proses bisnisnya ya. Tapi
sebenarnya di datanya pun kita bisa ngecek Mas, ada perubahan atau enggak. Kalau misalnya di data science tuh ada yang namanya data drifting. Jadi dia tuh datanya tuh mulai berubah tuh. Misalnya kayak zaman dulu spam detektor. Mungkin kalau misalnya bisa dilihat dari jumlah karakter dari emailnya. Nah ternyata yang bikin spam itu mulai berubah nih. Karakter email tuh bakal jadi lebih sedikit, lebih compact, atau ya sesuai dengan email biasa. Nah, gimana kita ngedeteksi drifting itu pada data kita gitu. Nah, kalau misalnya kita data terdeteksi drifting, data kita drifting baik itu substansialnya maupun ya ada value driftingnya gitu. Jadi kalau misalnya teori sih ada beberapa tipe drifting gitu. Nah, itu mulai kita mulai nge-update modelnya, Mas. Jadi kita training lagi pakai data baru, ya nanti modelnya terupdate. Jadi kalau misalnya dari pendekatan datanya sendiri sih bisa kita cek juga sih ada perubahan apa enggak dari datanya. Itu sih mungkin tambahan sedikit dari saya. Oke, terima kasih Mas Sindu dan Mas Ade. Terima kasih Siap, juga terima Mas Arif kasih, atas Mas. pertanyaannya. Terima Iya, kasih ini- Mas Ade sudah membantu menjawab. Ya ini dua perspektif ya Mas. Saya lulusan commerce, satunya lulusan data science asli nih Mas. Oke. Monggo teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan. Kami persilahkan kalau masih ada yang ingin bertanya, mungkin mumpung ada Mas Indu nih, yang biasanya kalau dicariin susah. Bercanda. Malah jadi saya itu loh, Pak Im, jadi penasaran buat mau nanya ke Mas Indu sih sebenarnya. Ini kan terkait dengan biasanya Mas Indu di Project Data Analytics kan lebih kepada pencarian question ya. Kira-kira arah dari Project Data Analytics itu gimana gitu. Nah, itu tuh yang biasanya jadi kelemahan saya sebagai yang tahu teknis dan ngerti lah gimana bikin model dan lain sebagainya. Cuman, apa yang harus saya analisis, apa yang harus saya bantu dari proses bisnis tuh kadang-kadang saya miss di situ. Nah, ini ada tips atau triks dari Mas Indu apa enggak gitu. Menentukan kira-kira ini loh yang kita cari dari bisnis proses gitu. Nggak cuman kita tahu teknik terus bikin sesuai dengan teknik yang kita tahu, dan akhirnya ya belum tentu efektif juga ke proses bisnis gitu kan. Nah ini gimana menghubungkan antara teknik yang kita tahu di data analytics dengan kebutuhan dari proses bisnis gitu. Nah pendeteksiannya gimana kira-kira tipsnya nih? Oke, terima kasih. Ini jadi dibongkar semua nih nanti ilmunya. Oke, jadi kalau saya sih biasanya mulainya gini sih. Jadi saat misalnya saya ada satu use case saya diminta membuat untuk suatu organisasi gitu ya. Biasanya yang saya cari tahu dulu adalah permasalahan apa yang ada di situ, ya kan? Biasanya saya ngobrol dulu tuh sama pegawai di situ atau mungkin orang yang berkecimpung di bidang itu ya. Sebenarnya ada permasalahan nggak sih yang di suatu bidang ini yang kira-kira masih belum optimal atau masih ngawur atau masih apa ya? Contohnya misalnya apa namanya? Kayak misalnya apa ya waktu itu ya? Yang gampang itu masalah APBD mungkin ya, berdada APBD itu ya. Itu kan saya dari DJP tahu-tahu dikasih data APBD dan nggak tahu sama sekali kan. Ini saya harus ngapain gitu ya kan. Nah gitu. Itu yang saya lakukan pertama kali ya diskusi ya dengan teman-teman mungkin yang berkecimpung di bidang itu. Apa sih permasalahan APBD selama ini? Terus cari juga browsing. Ya kira-kira yang dipermasalahkan selama alokasi APBD ini yang jadi masalah itu apa gitu. Jadi waktu untuk bertanya itu sendiri itu kadang-kadang perlu waktu sekitar 3 hari sampai 1 minggu sendiri gitu ya untuk mencari tahu berita ya, kemudian memvalidasi gitu ya. Jadi kalau kita udah dapat berita misalnya, ada keluhan nih masalah APBD adalah seperti ini. Saya tanya, ada nggak teman yang punya kenalan yang tahu masalah problem ini gitu ya. Saya datengin tuh, Mas bisa Zoom sebentar nggak, bisa ngobrol sebentar nggak gitu ya. Terus ngobrol tuh, sehingga kita bisa tahu yang di lapangan diceritakan apa, kemudian yang di lapangan yang terjadi sebenarnya apa tuh. Nah dari sini kemudian saya bisa ngasih gambaran, oh ternyata proses bisnisnya tuh seperti ini, idealnya ternyata yang terjadi misalnya di sini gini ya, masih ada gap nih yang harus bisa kita penuhi. Nah gap inilah yang kemudian saya analisa, kira-kira apa ya yang bisa saya pecahkan dengan data yang ada sama metode yang saya punyai gitu. Biasanya gitu sih Mas, jadi memang benar-benar harus pendekatan ke bisnis domain knowledge-nya harus kita kuatin. Habis itu kita harus langsung tanya ke orang-orang yang punya bisnis tersebut. Jadi jangan sampai kita membuat analisa dengan mengandai-andai.
berandai-andai. Nah, itu sering banget tuh terjadi karena kita berandai-andai gitu kan. Kemudian kita coba bikin suatu analisa, ternyata begitu sampaikan ke orang yang bersangkutan yang membutuhkan harusnya ya. Lah ini sih udah saya bikin Mas, memang nggak bisa gitu kan. Ya udah buyar, iya kan? Itu yang sering terjadi tuh. Jadi nomor satu pasti gitu, cari tahu dan bertanya itu nomor satu itu. Dan itu biasanya orang nggak semua orang bisa seperti itu juga. Menarik sih itu ya, nyari tahunya itu ya. Nyari Kalau saya tahunya itu. malah berpikirnya bisa jadi kita mendorong peran pimpinan sih Mas untuk mengarahkan kita nih. Sebenarnya yang dibutuhkan proses bisnis itu apa gitu ya. Bisa nggak kayak gitu kira-kira Mas nih? Kita kan di bawah nih, di grassroots nih. Belajar teknik-tekniknya, belajar analisisnya. Tapi kita perlu arahan nih dari pimpinan. Yang sebenarnya problem dari organisasi ini nih apa gitu. Apa yang mesti dipecahkan. Nah itu kadang yang menurut saya sendiri secara pribadi, itu yang masih miss nih. Jangan-jangan malah bisa nih kita push peran pimpinan di sini gitu. Bisa Mas, tapi tetap kalau saran saya meskipun pimpinan itu kadang pasti mereka punya knowledge sama experience yang jauh lebih tinggi dari kita gitu ya. Jadi mereka bisa memberikan saran, ini loh yang harus dilakukan. Tetapi kita harus tetap validasi Mas di grassroots Mas. Itu yang seringkali terjadi adalah seperti itu. Jadi di sini punya ide, ya kan, pemecahannya adalah ABC. Ternyata yang dibutuhkan di sini cuma DEF yang lebih sederhana. Iya kan, yang sudah bisa memecahkan ABC ini nih. Dan saya selalu percaya yang benar-benar tahu solusi adalah orang yang benar-benar di grassroots atau yang memegang suatu pekerjaan. Gitu, bukan orang yang manajemen secara ini ya, meskipun secara manajemen mereka juga udah tahu lah pasti. Cuma yang benar-benar masalahnya yang kita solve itu benar-benar ada di grassroots biasanya. Gitu, dan apabila grassroots ini dipecahin, biasanya yang di atasnya ini sebenarnya nyambung semua gitu. Biasanya sih gitu sih ya. Biasanya ya. Tapi sih. Mungkin beda-beda pengalamannya. Ya. Cuman memantik diskusi lah ya di kita sini. Dan mungkin saja banyak informasi yang kayak karena manajemen kan berjenjang ya, di grassroots yang hilang tuh begitu sampai di atas. Jadi atasan tuh nggak paham sebenarnya masalah di grassroots apa, itu juga sering terjadi. Nah, untuk menghilangkan bias itu ya antara atas sama bawahan, ya kita harus dari atas ke bawah kita obrolin semua. Gitu sih, Mas. Sip, thank you, Mas. Ya, mungkin ke pertanyaan yang lain, mungkin dari diskusi yang saya lempar ada kepikiran nih ide-ide lagi gitu terkait dengan analitik data ini gitu. Silakan mungkin yang lain lagi. Baik. Ya, terima kasih Mas Ade atas pertanyaannya dan diskusinya menarik banget gitu ya tadi. Baik, kami persilakan nih kalau masih ada yang mau bertanya langsung kepada Mas Hindu, boleh raise hand terlebih dahulu atau silakan untuk menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Monggo, mumpung masih ada waktu nih sedikit lagi gitu. Oke, ada Reza Rizky. Oke, kami persilakan nih Reza untuk bertanya. Baik, terima kasih Mbak Nur. Jadi mau tanya ke Mas Hindu nih. Jadi mungkin pertanyaan saya ini lebih ke gimana sih kita belajar data analytics itu sendiri? Kita mulai dari dasar, terus kita pelajari semua, atau lebih enak kita cari case dulu yang kita kerjakan misalnya di kantor, terus kita baru cari teknisnya. Kalau menurut Mas Hindu, di mana yang lebih enak tuh dari dua itu? Oke, kalau aku sih jujur aja langsung belajar dulu dengan case yang ada di ini ya, yang ada di website atau apa ya. Jadi kita tahu sebenarnya cara kerjanya gimana, habis itu prosesnya gimana. Dan sekarang pun juga banyak banget kan ya di YouTube itu tutorial-tutorial yang sebenarnya udah selesai. Bahkan kalau teman-teman cari di Kaggle ya, itu semuanya udah ada satu notebook yang isinya pemecahan dari awal hingga akhir tuh. Nah, kalau saya biasanya belajarnya dari situ juga tuh. Gitu. Jadi saya coba pecahin-pecahin yang use case yang ada tuh di internet, kemudian yang dari yang simple sampai yang kompleks gitu kan. Nah, kemudian baru saya mungkin masuk ke yang ada di kantor. Kenapa? Karena di kantor itu masalahnya adalah datanya. Iya kan? Datanya itu. Jadi kita udah kepikirannya udah banyak, begitu masuk ke data di kantor, aduh mentok datanya gitu kan. Nah, hal-hal itu yang kemudian membuat kita agak discourage untuk belajar. Gitu. Nah, tapi dengan tadi Pak Beta itu bisa ngasih data-data itu ya, ada dari jaga data terus apa itu menarik juga tuh. Jadi kita bisa
belajar dengan data-data publik yang ada, kemudian kita olah, itu bisa. Tapi kalau saya selalu belajar dari ini sih, dari apa ya, dari use case yang ada di ini, yang ada di internet tuh, yang banyak dipakai. Jadi percaya aja sih teman-teman dari Kaggle atau mungkin dari artikel ya. Kalau misalnya disuruh belajar prediksi Titanic, belajar Iris itu kan dan lain sebagainya yang datasetnya kayaknya wah ini lagi. Tapi dasarnya di situ dulu ya, dasarnya di situ dulu. Dari situ kita mulai belajar, nanti lama-lama yang kompleks dan itu informasinya udah tersedia banyak banget ya, terutama di Kaggle sih kalau yang mau belajar Python ya terutama ya. Kalau R saya jujur aja Mas Arief nih yang jago, kalau saya nggak terlalu paham tentang ini. Itu sih Mas Reza. Terima kasih Mas Indu. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Reza atas pertanyaannya. Silakan mungkin masih ada yang mau bertanya kepada Mas Indu? Atau boleh, kalau saya nanya boleh nggak Mas Indu? Boleh Mbak Iim. Silakan Mbak. Oke, Mas, soalnya kan biasanya orang kan kalau bahas data analytics itu sekarang bahas manis-manisnya aja gitu. Nah, sebenarnya apa sih Mas common mistakes yang dilakukan oleh data analis sehingga dia nggak berhasil atau nggak efektif gitu? Mungkin itu kayak pengen lihat sih sisi gelap ya, sisi ketidakberhasilannya gitu. Oke, makasih. Oke, jadi kalau yang selama ini ya, karena pengalaman dari coaching, habis itu ada kompetisi, beberapa kali juga jadi juri, yang paling sering mistakes-nya adalah orang itu ya tadi kata Mas Ade, belajar teknisnya dulu ya, programmingnya benar-benar cara bikinnya gitu ya, tapi nggak memahami dulu probis atau datanya dulu gitu. Jadi dia nggak paham nih sebenarnya datanya bunyinya apa ya. Contoh yang kemarin saya sempat mentoring juga di KPK itu, ada juga yang membuat analisa bahwa apabila gratifikasi yang dilaporkan semakin banyak, berarti korupsinya makin tinggi gitu. Ya, dari itu aja begitu udah bikin analitik secakep apapun, ya padahal kan gratifikasi dilaporkan kan orang melakukan gratifikasi, pengawasannya makin tinggi, orang makin takut, orang akhirnya melaporkan, ya kan gitu kan secara logika ya. Jadi kita nggak bisa langsung infer tuh bahwa itu korupsinya makin tinggi. Nah itu pun ternyata banyak banget yang miss, banyak yang salah dan nggak paham gitu. Dan akhirnya begitu bikin model cakep, penjelasannya cakep ya miss semua tuh. Itu tuh seringnya seperti itu sih. Jadi nggak memahami dulu tuh datanya apa, terus ini. Nah itu nomor satunya itu sih seringnya dalam melakukan suatu analitik. Jadi nggak benar-benar memahami data yang dihasilkan tuh sebenarnya cara ngambilnya gimana, konsepnya gimana, hubungannya bagaimana. Nah itu paling sering common mistakes-nya. Dan kalau itu udah salah, semua yang kita lakukan salah. Sebagus apapun. Itu sih Mbak I. Terima kasih Mas Indu. Baik, mungkin oke, ini ada yang pertanyaan. Bukan pertanyaan. Oke. Kami persilakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Saya hitung mundur. Saya Mbak. Silakan. Tadi ngelanjutin pertanyaan yang tadi. Yes. Sorry. Iya, Mas Indu, cepat saja. Sebenarnya ada jumlah minimum observasi nggak sih yang harus digunakan gitu dalam penggunaan ini? Kalau misalkan statistik biasa kan OLS kan paling minimum 30 gitu. Kalau di sini ada yang saklek nggak? Nah, tadi Mas Indu kan bilang, ternyata cuma 4 gitu kan, 4 observasi dari 4 tahun gitu kan. Nah, kalau dari pengalaman Mas Indu nih, yang kira-kira nih yang ya mungkin lebih ke ini ya, arbitrary gitu lah, berapa gitu angkanya. Cuma kira-kira yang valid itu kira-kira berapa sih? Yang acceptable berdasarkan pengalaman Mas Indu sebagai juri gitu, ketika melihat angka ini, ini oke lah gitu. Baru kita proses ke selanjutnya. Iya, jadi kalau yang acceptable tergantung dari case-nya juga sih Mas ya. Tapi biasanya kalau di atas 200-an atau 300 masih acceptable lah Mas. Tapi beberapa kayak misalnya ada case yang datanya cuma dapat 10 biji itu ya, tahu-tahu udah langsung bikin prediksi ya nggak jadi juga sih hal itu. Tapi balik lagi tergantung dari data dan use case-nya juga. Apabila ternyata itu diprediksi gampang gitu kan, gampang diprediksi dan ternyata akurasinya juga bagus tuh prediksinya, meskipun data poinnya juga nggak terlalu banyak, ya it's okay gitu kan. Tapi kalau misalnya ada juga kita melakukan suatu prediksi
datanya banyak, tapi ternyata memang hasilnya belum oke karena kompleksitas dan bisnis case-nya juga agak rumit ya, mau nggak mau harus kita tambah datanya. Jadi ya tadi kalau saya tergantung case-nya, tapi biasanya kalau di atas, kalau saya sih pengennya di atas 1.000 sih kalau bisa, atau bisa 2.000 gitu ya, pengennya ya. Tapi kan kenyataannya agak berbeda ya, jadi kadang-kadang ini kayaknya minimal harus 2.000 deh Pak, wah ini udah saya kumpulin semua cuma dapat 100 gitu ya, mau digimanain, ya udah saya juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah makanya mungkin di luar negeri ada usaha itu ya, bikin data dummy ya, data dummy yang menyerupai asli itu kan ada juga tuh kalau nggak salah perusahaannya. Nah itu mungkin fungsinya buat itu, karena nggak mudah tuh dapat data yang bagus. Itu Mas Arief. Makasih Mas Sindu. Oke. Terima kasih Mas Arief. Sepertinya Mas Ade mau menanggapi atau Oke. Gatel itu. Ya Gatel nambah dia dikit tuh. sih. Jadi ya balik lagi sih, kalau aku kan lebih ke teknis ya tahunya ya. Jadi kan ada statistikal itunya Mas ya, kecukupan statistikal. Jadi kalau misalnya dari kita nentuin model regresi gitu ya, kita lihat dari nomor feature-nya. Kira-kira kita punya berapa kolom, nah itu data yang kita butuhkan adalah sesuai dengan kolom yang kita punya. Nah kebetulan saya kemarin nemu dari Google sih. Jadi Google tuh kayak apa namanya, ngeluarin checklist sih. Kira-kira kita tuh untuk menyiapkan ML atau mau bikin model machine learning, apa aja yang mesti disiapin. Salah satunya adalah apakah kamu memiliki data yang cukup. Nah, di situ dibagi sih. Kalau misalnya kasusnya adalah classification, berarti data yang harus kamu siapkan adalah berapa jumlah kategori targetnya dikalikan 10. Itu data yang dibutuhkan. Misalnya kalau kita binary ya berarti 20 cukup menurut Google gitu ya. Kalau misalnya targetnya banyak, ya berarti lebih banyak lagi data yang dibutuhkan. 10 kali ya. Terus kalau misalnya untuk yang regresi itu 50 kali jumlah feature-nya, Mas. Jadi kalau misalnya kita mau targetnya adalah regresi, continuous variable, continuous target gitu ya, number. Ya berarti kita dikalikan aja number feature-nya dikali 50. Nah, tapi hati-hati juga karena kadang kita di satu kolom feature itu kan ada kategori ya. Dan kita biasanya bikin apa ya, preparation itu menggunakan one hot encoding. Jadi malah makin ke kanan tuh itunya kolomnya. Jadi ya perlu dipertimbangkan juga kira-kira kalau misalnya kita pakai preprocessing-nya pakai one hot encoding, berapa banyak nih kolom yang kita punya nantinya pas lagi kita mau bikin machine learning model. Karena itu bakal menentukan jumlah data yang dibutuhkan kita untuk membuat machine learning modelnya. Itu sih Mas Arief mungkin ya. Oke, tambahan pertanyaan nih mungkin dari Mas Vega, apakah bisa pakai bootstrapping juga Mas kalau datanya kurang? Silakan. Oh, Mas Sindu nih. Mas Ade lah ini. Ya kalau misalnya kalau susah-susah gini Mas Ade. Kalau bootstrapping itu artinya ya kita narik data dari data itu sendiri kan. Jadi kayak kita ngambil data yang sama dari data itu sendiri. Jadi ya itu mungkin bisa aja ya. Cuman khawatirnya saya adalah itu mempengaruhi dari distribusi datanya itu sendiri. Jadi misalnya kita bootstrapping random, oke lah di random, tapi ternyata lebih condong ke satu variabel gitu. Akhirnya data kita unbalance atau lebih ngambil di satu kolom tuh yang cuman ini aja gitu. Jadi ya hati-hati terhadap apa yang dilakukan di bootstrapping-nya sih. Jadi mungkin bisa juga kita melakukan bootstrapping. Mungkin kalau misalnya praktik di computer vision ya, jadi kita punya gambar untuk diklasifikasi, itu gambarnya kita bootstrap, terus diedit Mas, misalnya di mirror atau diputar dikit. Nah itu jadi data training baru dengan label yang sama. Misalnya burung satu nih, burung pipit gitu. Gambarnya satu lagi berdiri. Nah, kita bikin data 5 dari gambar yang sama, tapi di mirror. Jadi ada yang ngadep ke kanan, jadi ngadep ke kiri. Tapi labelnya sama, pipit. Nah, jadi kan makin banyak tuh trainingnya. Nah, itu adalah salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan kalau misalnya ternyata kita memiliki data yang kita anggap kurang lah untuk membentuk machine learning model gitu. Bisa sih Mas Vega. Oke, thank you Mas Ade, Mas Sindu. Sama-sama Mas. Baik, sepertinya sudah cukup mungkin ya karena keterbatasan waktu juga. Mungkin kita harus menutup acara ini. Sekali lagi terima kasih
kepada Mas Arif atas pertanyaannya, Mas Ade juga atas bantuan menjawabnya. Dan mari kita berikan aplaus virtual kepada Mas Sindu Wardana yang sudah berbagi ilmu hari ini. Yeay. Terima kasih juga kepada sobat yang sudah bergabung dan makasih Mas Indu atas ilmu yang diberikan hari ini. Kami dari Mofdak mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran dari rekan-rekan sekalian dan kami mohon maaf kalau selama penyelenggaraan acara hari ini mungkin ada hal yang kurang berkenan. Sampai bertemu di kelas data R dari Mofdak selanjutnya dan kalau rekan-rekan mungkin ada yang tadi tertinggal atau ingin menyaksikan kelas-kelas sebelumnya bisa silakan kunjungi YouTube Mofdak, bisa disaksikan di sana termasuk kelas-kelas kami sebelum-sebelumnya dan sharing session juga. Oke, baiklah karena sudah melewati pukul 5 kami harus menutup acaranya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mas. Izin undur diri, mari. Di sini.